sebenarnya sakit apa sih? Dari dulu kamu gak pernah kasih tahu aku kamu sakit apa. Aneh, tuh cewek sama sekali nggak kelihatan sakit. Tapi kenapa dia harus minum obat sampai nyetel alarm segala? Tuhan, ini sebuah kesalahan besar. Rafa, aku memang mencintai kamu, tapi bukan sebagai kekasih aku. Aku mencintai kamu seperti seorang adik mencintai kakak yang gak pernah dia miliki. Sekarang ayah mau traktir kamu makan es krim, mau nggak? Serius? Serius, mau nggak? Mau nggak? Ayo. Kita cari es krim paling enak. Siap. Sama aku. Apa-apaan sih nih? Itu cuma bikin siar, Ren. Akila! Dari semua orang yang ada di Paris, kenapa harus Rafa yang temuin topi ini? Dan dari semua tempat yang ada di Paris, kenapa harus ditemuin di sini? Apa ini takdir? Tuhan, paspornya nggak ada. Kamu tuh gimana sih, Yas? Kalau nggak ada di koper terus gimana? Jangankan kamu mau ikut pameran foto, kamu pulang ke Indonesia juga nggak bakalan bisa kalau nggak ada pasportnya. Aduh, gimana nih? Gimana aku bisa ngasih tahu ke Rafa kalau yang ambil paspor aku tuh Akila? Akila kan sahabat Rafa juga. Plus, aku masih punya dosa sama Akila soal iPad dia yang belum aku ganti. Kok malah diem? Aku lupa taruhnya di mana. Kamu tuh gegabah banget deh. Terus dengan gampangnya sekarang kamu bilang kamu lupa. Aduh, kamu tenang dulu dong, ntar aku makin lupa. Oh iya, aku ingat. Aku ingat. Kemarin ada orang baik banget nolongin aku. Nah, aku titip paspor aku sama dia. Bentar ya, aku ambil dulu. Yaudah, yuk aku temenin. Jangan, nggak usah. Aku bisa sendiri. Sendiri? Yasmin, ini Paris bukan Indonesia. Jadi nggak mungkin kamu jalan-jalan di sini sendiri tanpa aku. Jangan sembarangan ngomong ya, jelek. Emang aku cewek apa? Ini aku, Yasmin. Kalau dari Indonesia ke Paris aja aku bisa sendiri, kenapa harus ambil paspor sekitar sini aja aku nggak bisa sendiri? Hah? Oke, coba sekarang aku tanya. Bahasa Perancisnya, alamatnya di mana? Apaan? Ayo. Aku punya kamus. Terus aku punya peta. Deal. Udah, sekarang kamu diem, pulang, tunggu aku di apartemen kamu. Sini. Jangan ngikut-ngikutin ya. Si bawel ini kepedean banget sih. Gue ikutin aja apa ya? Sekarang ayah mau traktir kamu makan es krim, mau nggak? Serius? Serius, mau nggak? Mau lah. Ayo. Kita cari es krim paling enak. Siap. Arif, selama 20 tahun, kamu masih satu-satunya orang yang menguasai hatiku. Sekarang kamu muncul di hadapanku. Duniaku serasa kembali runtuh.
Karena aku sadar kalau aku masih sangat mencintai kamu. Enak kan es krimnya? Enak kan punya ayah. Bohong banget. Coba sini aku cobain. Cobain dulu. Ya, kotor tahu. Kenapa? Kamu ngeliatin ayah begitu? Ya, aku mau tanya sama ayah. Tanya apa? Sebenarnya ayah tuh sayang nggak sih sama aku? Kamu kok nanya begitu? Ada apa sih sayang? Ya, aku keinget aja. Waktu terakhir kita makan es krim waktu aku SD. Waktu terakhir ayah anterin aku ke sekolah juga waktu aku SD. Sedangkan kayak Asmin, dari dulu sampai sekarang, ayah temenin terus kemana-mana. Astagfirullah sayang. Jangan punya pikiran begitu dong. Ayah tuh sayang sama kamu. Kamu itu darah daging ayah. Ya? Ayah janji, mulai hari ini ayah akan antar jemput kamu. Kamu suka es krim kan? Kamu bilang sama ayah, kamu suka apa lagi? Ayah beliin, asal nggak mahal ya. Kamu jangan pernah lupa ya. Ayah selalu sayang kamu. Ya? Ketemu lagi gue bejek-bejek. Siapa sih? Lo? Berani banget lo datang ke sini. Minta disetrum lo, hah? Aduh, Akila, tenang dong, please, kalem. Tarik nafas, buang. Kalau ngomel itu pakai titik. Ntar kalau kamu kena serangan jantung, aku juga yang ribet. Masih berani lo ngadekin gue? Hah? Minta dicakar muka lo ya? Aduh, Akila, I come in peace. Aku datang ke sini bukan buat ribut sama kamu, apalagi dicakar. Aku cuma meminta sesuatu. Oke. Minta sesuatu. Minta dihajar, hah? Pergi lo. Deket lo bikin gue sial. Akila, please, wait, I beg you. Aku mohon, Akila, please, tolong balikin paspor aku yang kamu pegang. Pendaftaran pameran fotonya ditutup besok. Aku butuh paspor itu buat daftar. Please. Sekarang lo mohon-mohon sama gue. Gue gak ada urusan sama pameran lo itu. Tapi pameran itu keren banget. Gak peduli. Banyak foto bagus. Gue gak peduli. Akila, pameran itu berharga banget buat aku. Itu satu-satunya alasan aku datang ke Paris. Peduli amat. Biar lo ngerasain gimana kehilangan barang yang lo sayang. Ingat ya, lo udah ngerusakin iPad gue. Dan tadi, lo udah ngancurin kado dari cowok yang gue cinta. Masih punya muka lo minta paspor sama gue. Aku tahu aku salah. Iya, emang aku salah. Aku bakalan ngelakuin apapun yang kamu suruh. Aku janji, asal kamu balikin paspor aku hari ini. Apapun itu. Apapun itu. Jadi pembantu kamu juga aku rela. Pinky swear. Duh, nih cewek kelamaan di Paris jadi aneh-aneh deh istilahnya. Pinky swear. Yang semangat. Pinky swear. Good. Oke. Sekarang ada yang lebih penting dari jadi pembantu. Tugas lo adalah
banyak ngomong. Telepon Reno sekarang atau paspor lo nggak akan gue balikin. Gila. Aku butuh banget paspornya. Dan gue butuh lo buat telepon Reno sekarang dan ngelakuin apa yang gue minta. Ingat ya, kita tuh udah pinky swear. Halo? Halo, Reno. Reno, ini aku, Yasmin. Hey, kamu. Kamu tahu nomor telepon aku dari mana? Dari mana itu nggak penting. Reno, aku lagi butuh bantuan dari kamu. Dan aku rasa kamu orang yang paling tepat buat bantuin aku. Oh iya, udah aku tahu. Udah aku kesana sekarang. Gimana? Reno mau kan? Ya udah, aku udah ngelakuin apa yang kamu suruh. Sekarang balikin dong paspor aku. Enak aja lo. Tapi kita udah pergi swear. Iya apaan sih? Fisik tau gak sih? Gue bakal balikin paspor lo, oke? Tapi gak sekarang. Setelah lo ngedate beneran sama Reno, gue bakal balikin. Oke? Yuk. Kita keluar. Gila. Oh ya, Yasmin. Gue masih punya satu tugas lagi buat lo, oke? Yuk. Satu tugas. Ah, gila! Sumpah ya ini anak. Katanya bentar doang, kok sampai sekarang nggak balik-balik. Jangan-jangan dia hilang lagi nih. Biasaan nih di negara orang berasa di negara sendiri aja. Udah sejam lebih gue mesti cari dia nih. Gue nyari kemana? Cinta padamu, aku gila mencintaimu. Desain buat tanpamu, aku gila mencintaimu. Salahkah bila aku gila mencintaimu? Dosakah jika aku gila mencintaimu? Rindu merindukanmu, aku bisa gila jauh darimu. Setia padamu, aku makin gila mencintaimu. Mana sih tuh cewek? Hai sayang. Lepasin.
Apaan sih? Reno, kamu kenapa sih? Aku udah dandan buat kamu. Emang kamu tuh mau ngapain sih, Akila? Kalau emang gak ada urusan yang penting-penting amat, udah sana pulang deh. Reno, aku kesini karena kita mau ngedate. Ngedate? Kamu mau ngedate sama aku? Aku kesini karena aku janjian sama Yasmin. Reno, tunggu. Lepasin. Aduh. Gawat. Duh, mending aku pergi sekarang deh. Nggak ikut-ikutan. Ntar malam baru aku tagih deh paspornya. Itu kan alarm jamnya Yasmin. Alarm itu kan bunyi kalau dia harus minum obat kan ya? Kamu mau kemana sih? Lepasin. Gak usah repot-repot nyari dia karena dia nggak ada di sini. Reno! Sembunyi di mana sih dia? Tapi bagus juga. Dia berhasil menghindar. Makasih ya buat hari ini. Seneng banget. Sama-sama, sayang. Sama-sama. Daya. Aku bersyukur banget. Sekarang ayah dan ibu udah mulai memperlakukan aku seperti mereka memperlakukan Kak Yasmin. Dita. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Apaan sih? Kok kayak penting banget? Iya, emang cukup penting, Al. Jadi, tadi aku... Hah? Kamu tuh gila ya? Kamu ngapain sih cerita masalah itu ke orang lain? Apalagi dokter Jian tuh bukan siapa-siapa. Kamu nyadar gak sih? Selama ini tuh aku percaya sama kamu. Makanya aku cerita semuanya ke kamu. Tapi bukan berarti kamu berhak untuk cerita masalah apapun ke orang lain. Kamu tuh sama aja buka aib keluarga aku, tau gak? Al, jelas aku berhak. Karena aku satu-satunya orang yang peduli dan sayang sama kamu. Dengar aku. Orang tua kamu itu nggak bener sayang dan peduli sama kamu. Mereka tuh cuma manfaatin kamu doang. Kamu inget ya? Buat aku, keluarga aku itu lebih dari segalanya. Dan perlu kamu tahu juga, aku bakal kasih apa aja buat Yasmin. Bahkan nyawa aku sendiri.
Jadi kamu gak perlu ikut campur urusan keluarga aku. Dan sampai kapanpun, aku bakal lakuin apa aja buat Kak Yasmin sampai Kak Yasmin sembuh. Tapi sampai kapan? Belasan tahun hidupku diatur untuk minum semua obat memuakan ini. Sampai kapan aku harus minum obat-obatan ini? Aku tuh sayang sama kamu. Kalau kamu emang sayang sama aku, harusnya kamu gak ngomong apa-apa sama dokter Jihan. Al! Al! Ibu ngapain beresin kamar Kak Yasmin setiap hari? Kak Yasmin kan juga belum pulang, Bu. Alia, kamu sore banget ya pulangnya? Alia, ibu mau kamu tiap hari bantuin ibu beresin kamarnya Yasmin. Jadi kalau Yasmin pulang, kamarnya tuh selalu nyaman dan bersih. Ayo. Reno mau kemana sih? Ih, aku udah dandan cantik-cantik kayak gini, terus kamu ninggalin aku gitu aja. Ih, Reno! Siapa yang nyuruh kamu dandan? Gak ada yang bisa aku kerjain di sini, jadi buat apa aku buang-buang waktu untuk dandan di sini? Oh iya, awas ya kalau sampai aku ketemu si Yasmin itu, aku curiga kalian tuh bersekongkol. Dasar kalian para perempuan, bisanya cuma bikin ribet, tau nggak? Gila, apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Sikap kamu tuh aneh banget deh. Aku tuh tahu. Kamu suka kan sama aku? Siapa yang suka? Hah? Semua yang kamu lakuin ke aku? Hadiah-hadiah yang kamu kasih? Udahlah Reno, ungkapin aja. Tunggu. Kamu jangan bikin aku tambah bingung deh. Maksud kamu tuh apa sih sebenarnya? Udahlah Reno, ungkapin aja perasaan kamu kalau kamu tuh emang suka sama aku. Aku mau kita ngedate. Bercanda. Enggak, aku gak bercanda Reno. Please dong, apa susahnya sih ngedate doang? Aku juga gak minta kamu buat nikahin aku sekarang kan? Oke, kalau kamu mau kita ngedate. Tapi nggak sekarang. Nanti malam jam 7 di kafe biasa. OMG, akhirnya. Excuse me. Obatnya mana? Aduh, gimana nih? Obat. Yasmin nggak bawa obatnya lagi. Ini udah waktu dia minum obat. Halo Yasmin. Halo Rafa. Ini Om Arif. Yasmin gak sama kamu? Yasminnya lagi pergi belanja Om sama Mama. Oh. Yasmin gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Obatnya diminum terus kan? Obatnya selalu diminum kok Om. Om tenang aja Om. Ya udah kalau Yasmin udah pulang, tolong kabarin Om ya. Iya Om. Nanti Rafa sampein ya. Makasih Rafa. Berapa puluh kali Papa harus datang ke sekolah kamu?
Pak, itu bukan salah Dikta. Kalau bukan salah kamu, ngapain dia ngundang papa ke sekolahnya? Ya itu bisa-bisa mereka aja kali. Ribet ngomong sama papa. Hei. Dikta, kamu contoh untuk kakak kamu. Maaf, saya tahu mungkin waktunya kurang tepat. Tapi ada berkas yang Bapak harus cek segera, Pak. Enggak apa-apa, silakan. Aduh, silakan duduk. Saya betul-betul bingung sama anak zaman sekarang ini. Apalagi setelah kematian ibunya. Istri saya terlalu cepat perginya. Dan akibatnya saya harus membesarkan dua anak saya yang berbeda watak. Apalagi yang satu itu. Pusing kepala saya. Bagaimana kabar Alia? Pak Arif beruntung punya dua anak perempuan yang manis-manis dan penurut. Coba kalau Pak Arif berada dalam posisi saya, kemudian berhadapan dengan dua anak yang berbeda watak. Alhamdulillah, Alia sama Jasmine nggak pernah merepotkan saya dan ibunya. Ya, saya tahu. Alia itu anaknya baik dan pintar. Terima kasih, Pak. Saya bisa minta tolong. Apa itu, Pak? Dikta sama Alia itu kan hubungan mereka cukup dekat, dan tolong bicara sama Alia agar dia mau, ya setidak-tidaknya membantu Dikta supaya bisa menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Pak Arif bisa kan bantu saya? Ya, Pak. Makasih Pak Arif, ini sangat sangat berarti buat saya. Makasih sekali lagi. Oke. Aku nggak bisa main keluar aja. Siapa tahu Yasmin nanti pulang buat minum obat dan nggak bisa masuk gara-gara nggak punya kunci. Lagi pula aku nggak punya petunjuk dia pergi kemana lagi.
sih? Aku kan butuh obat aku banget. Gimana ya? Ampun. Ya ampun. Indah banget. Seine River. Jika kamu pangeran itu, kamu akan melihat sungai ini sebagai kumpulan air mataku. Bukan air mata kesedihan, namun air mata kebahagiaan. Yang setiap tetesnya jatuh saat aku memimpikanmu. Jika kamu pangeran itu, maka takdir yang akan membisikimu jalannya, menuntun langkahmu kepadaku, dan aku akan di sini menunggumu. Dia yang sempurna untuk diriku yang biasa. Ku ingin hatinya, ku ingin cintanya, ku ingin semua yang ada pada dirinya. Ku hanya manusia biasa. Tuhan bantuku untuk berubah, untuk miliki dia, untuk bahagiakannya, untuk menjadi seorang yang sempurna untuk dia. Rafa. Rafa. Ya ampun. Rafa beneran gak ada di rumah. Rafa. Udah sejam lebih aku terlambat minum obat. Ya lo masih aja demen main perahu kertas beginian ya? Kayak anak kecil aja. Oh, lo yang gak anak kecil. Cepet kasih ke gue perahu kertasnya. Kalau gue nggak mau kasih, lo mau nangis guling-gulingan di sini? Hah? Gue masih ada kerjaan yang lebih penting daripada cuma ngurusin itu doang. Segitu doang nyali lo? Dasar senior cupu lo! Apa pentingnya sih kertas beginian doang? Padahal gue sengaja mau bikin dia kesel doang. Cupu. Faggot, faggot. Jika kamu pangeran itu,
kamu akan melihat sungai ini sebagai kumpulan air mataku. Bukan air mata kesedihan, namun air mata kebahagiaan. Yang setiap tetesnya jatuh saat aku memimpikanmu. Jika kamu pangeran itu, maka takdir yang akan membisikimu jalannya, menuntun langkahmu kepadaku, dan aku akan di sini menunggumu. Yasmin, bangun Yasmin, kamu kenapa? Yasmin, kamu kenapa Yasmin? Yasmin! 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 Jadi, rumah itulah tempat kalian berbagi segalanya. Melupakan aku yang gak pernah sedikit pun kamu taruh di hati kamu, Arif. Sementara aku butuh seumur hidupku untuk melupakan kamu. Mam, akhirnya Reno ngajak aku ngedate. Aku bahagia banget, Mam. Tau gak, Ma? Awalnya Reno ngasih aku hadiah. Terus sekarang dia ngajak jalan aku bareng. Ya ampun, aku seneng banget. Mimpi aku bakal jadi kenyataan. Ma, aku sekarang percaya, Ma, kalau cinta sejati itu emang ada. Dan malam ini aku resmi jadi pacarnya Reno. Mama akan selalu mendoakan kamu, sayang. Pokoknya kalau dia emang jodoh kamu, nggak ada yang bisa misahin kalian. Akila, kamu jangan melakukan kesalahan sekecil apapun. Kamu harus terus berjuang untuk mendapatkan laki-laki yang kamu cinta. Jangan sampai kamu kehilangan laki-laki dan cinta sejati kamu. Kalau enggak, hidup kamu akan hampa. Pasti, Mam. Ya, apa yang kamu rasain? Kita ke rumah sakit ya. Aku khawatir sama keadaan kamu. Enggak, aku gak apa-apa, Rafa. Aku gak mau ke rumah sakit. Ayo, Yas.
Aku penasaran kamu sakit apa. Rafa, aku nggak mau ke rumah sakit, aku nggak apa-apa. Tolong, please, hargain keinginan aku. Enggak, Yes. Kamu harus diperiksa. Kalau emang kamu nggak mau ke rumah sakit, aku bisa telepon dokter langganan Mama untuk datang ke sini. Sekarang kamu kasih tahu aku sebenarnya kamu sakit apa? Oke, kalau kamu nggak mau kasih tahu aku sekarang, aku akan telepon dokter supaya dokter yang kasih tahu aku sebenarnya kamu sakit apa. Enggak, aku nggak mau. Rafa, aku nggak mau. Enggak, aku nggak mau, Rafa. Rafa, nggak mau. Rafa, enggak. Rafa, please. Ih, Rafa. Oke. Ya Tuhan, apa aku harus mengatakan penyakitku sama Rafa sekarang juga? Aku gak mau dia harus mengetahui ini semua dari orang lain. Dia sahabat aku. Aneh. Hari gini ada aja ya orang yang masih percaya sama takdir. Cinta sejati. Cemen banget. Tapi nggak tahu kenapa gue jadi penasaran. Siapa sih kamu sebenarnya? Sebenarnya aku... Apa, Yas? Kamu sakit apa sebenarnya? Kamu bilang sama aku. Sumpah demi Tuhan, aku bakal ngurusin kamu sampai kamu sembuh. Yas, aku penasaran. Dari aku kecil, aku lihat semuanya. Itulah yang aku takutin, Rafa. Aku takut kamu bakalan terbeban sama penyakit aku. Ayo dong, kamu kasih tahu aku. Kamu sebenarnya sakit apa sih? Sebenarnya Yas, kamu jangan siksa aku dengan perasaan ini lagi, please dong. aku punya gangguan lambung akut. Ya kalau aku kambuh karena aku nggak telat makan ya kayak gini jadinya. Tapi aku beneran nggak apa-apa kok, kamu nggak usah khawatir. Aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Yang penting kamu harus sering-sering aku traktir makan aja yang enak-enak. Kamu nggak percaya? Terus kamu maunya aku sakit apa? Kanker gitu? Rafa, denger ya. Kemarin tuh kamu masih kecil, jadi kamu ngayalnya yang enggak. Kebanyakan sih nonton drama. Jangan kayak nggak percaya gitu dong. Aku beneran sakit mah kok. Lihat nih, kalau aku sakit ya aku minum obat. Kalau kumat minum obat. Gak percaya mulu? Atau jangan-jangan kamu emang gak mau ya naktir aku makan makanan enak? Iya. Kamu takut duit kamu habis ya? Ya kan? Atau kamu nyesel karena tahu penyakit aku tuh cuma mah doang? Bilang iya. Ya udah, mulai sekarang aku bakal jagain kamu. Pokoknya kamu nggak boleh telat makan, ya? Siap, Bos. Ya Allah, maafin aku. Aku yang terus membohongi sahabat aku. Maafin aku, Rafa. Sore. Selamat sore. Alia ada, Om. Saya mau ketemu dia. Alia lagi tidur, nanti kali aja. Om bohong kan?
Tadi saya telepon Alia dan dia angkat. Jadi nggak mungkin dia tidur. Bisa tolong panggilkan dia? Kalau saya bilang dia tidur, dia tidur. Bapak kamu memang atasan saya di kantor. Tapi ini rumah saya. Saya keluar rumah tangganya dan kamu nggak ada kepentingan di situ. Ayah, kok ayah gitu sih? Kita kan teman Alia ya. Jadi dia bebas dong mau ketemu Alia kapan aja. Ayah ini orang tua kamu. Ayah berhak mengatur siapa yang kamu boleh ketemuin, siapa yang harus kamu jauhin, seperti anak kurang ajar itu. Ayah pikir ayah udah berubah. Alia pikir ayah sama ibu juga sayang sama Alia. Tapi kalian sama sekali gak mikirin perasaan Alia gimana. Dikta bener. Ayah sama ibu cuma manfaatin Alia buat kepentingan Kak Yasmin. Alia nggak heran ya kalau suatu saat nanti ayah suruh Alia buat tuker nyawa Alia sama Kak Yasmin. Saya yakin Om sudah mengambil keputusan yang tepat. Alianya mana? Saya yakin Om sudah mengambil keputusan yang tepat. Alianya mana? Berani-beraninya Om tampar saya. Kenapa enggak? Hah? Saya peringatkan kamu. Jauhin Alia. Jangan pernah meracuni pikiran dia dengan bilang orang tuanya hanya mikirin Yasmin. Kita tahu semua itu benar kan Om? Untuk saat ini, saya anggap kamu bocah tengik bermulut besar. Tapi kalau kamu sampai nekat, ingin menghancurkan keluarga saya nggak peduli kamu anak siapa. Kamu akan bertanggung jawab. Om akan menyesal pernah menyentuh saya. Je suis désolée, il vous manque des documents. Hah? Dia bilang apa? Rafa dia bilang apa? Ya tunggu sebentar ya. Quels sont les documents nécessaires? Votre passeport. Dia bilang apa? Gampang kok persyaratannya, dia cuma bilang kamu cuma butuh paspor aja. Paspor kamu? Ya Allah, apa mungkin bukan jodohku ya bisa ikutan foto di pameran foto itu? Apa ini artinya impianku bertahun-tahun untuk ikut lomba foto di Paris hanya akan jadi kenyataan pahit aja? Jauh-jauh aku terbang ke sini hanya untuk bertemu dengan kegagalan.
Aku kenapa sih? Kok tiba-tiba hatiku sedih banget gini? Sampai aku gak sadar kalau aku nangis. Kenapa tiba-tiba aku jadi keingetan Yasmin ya? Padahal kan tiap kali ketemu, dia cuma bikin ribet aja. Yasmin, aku mau mandi dulu. Kalau ada apa-apa kamu ketok aja kamar mandinya. Tapi kalau kamu kesepian sebentar lagi mama pulang kok, ya. Iya, yaudah mandi-mandi sana jelek. Rafa bau. Kamu tuh yang bau jelek. Tante, baru aja diomongin dikit udah langsung pulang. Akila, Ternyata bener pikiran gue. Lo tinggal di sini. Rafanya lagi mandi. Gue mau ketemu Rafa kok. Gue mau sini. Ya ampun Akila. Makasih ya Akila. Saya masih berharap masih bisa di sini. Dia itu dukun santet, Pak Kiai. Dia nggak pantas ngajar di pesantren kita. Kalau ngelihat perasaan gua aut-autan, ancur-ancuran, kayaknya lo bahagia deh, puas ya? Turunkan aku. Ada Julaika. Kita nggak tahu umur, Mak.